Bab 2279. Masuk ke dalam tungku pil. Tuan Yang, Kak Jerry, Stanley dan yang lainnya tiba-tiba tercengang dan berteriak dengan suara mendesis. Untuk sementara waktu, mereka makin berani dalam pertempuran. Meskipun terluka parah, mereka tampak tidak memperhatikan rasa sakit, seolah tidak merasakannya, membiarkan darah mengalir dari seluruh tubuh mereka. Mereka terus menerjang ke arah Jerry. Hari ini, tidak ada di antara kalian yang bisa hidup. Aku akan meramu kalian semua menjadi pil obat tubuh Manua. Noah duduk di samping. Dia tertawa gembira seolah sedang menonton drama. Pada saat ini, beberapa master tiba-tiba mengeluarkan jeruji besar untuk memisahkan Jerry dan Feli. Segera setelah itu, seiring dengan debu yang berhamburan, lantai di bawah sangkar besar tiba-tiba terangkat. Belum sempat Jerry bereaksi, kisi-kisi di bawah kandang langsung terbuka. Jerry menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengulurkan tangan dan tanpa sadar menarik tepi sangkar besar itu. Namun, ada daya tarik yang sangat besar di lubang dalam di bawah tanah, seperti binatang buas yang membuka mulutnya dan ingin melahapnya dengan gila-gilaan. Meskipun tidak merasakan niat membunuh apapun di dalam lubang hitam, Jerry tahu betul bahwa ada bahaya besar di lubang hitam ini. Begitu dia tersedot ke dalam, pasti akan lebih sulit untuk keluar daripada melarikan diri sangkar besar ini. Kerak, kerak. Noah mendekati kandang besar, lalu mengangkat kakinya dan menghantam keras ke jari-jari Jerry yang memegang tepi sangkar. Segera terdengar bunyi patah tulang dari jari-jari Jerry. Saat Jerry hanya merasakan auranya menghilang dengan cepat. Matanya mulai tampak kosong. Pandangannya keluar menjadi kabur. Dia samar-samar melihat Stanley dan beberapa orang lainnya terluka parah. Diperkirakan, mereka tidak akan bertahan lebih dari 1 menit. Semua orang akan terbunuh. Kalian cepat pergi. Jerry berseru dan menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mengeluarkan energi spiritual yang agung. Noah dan sekelompok master di luar sangkar besar segera terlempar. Dia langsung tersedot ke dalam lubang hitam di bawah tanah. Bubar. Stanley meraung marah dan buru-buru menyuruh Miles dan yang lainnya pergi. Dia tidak ingin meninggalkan Jerry. Namun, jika dia terus bertarung sekarang, dia bukan hanya tidak akan bisa menyelamatkan Jerry, tetapi dia akan membuat mereka semua kehilangan nyawa di sini. Jadi, hanya ada satu cara jalan sekarang, yaitu pergi. Tidak, aku tidak akan pergi. Kak Jerry, cepat selamatkan Kak Jerry. Doreen melihat pemandangan di depannya. Emosinya sontak runtuh. Dia berjuang mati-matian, tetapi sekarang dia bahkan tidak bisa berjalan sendiri. Dia berlinang air mata ketika dia melihat lubang hitam tempat Jerry menghilang. Miles meraih Doreen dan buru-buru mundur, sambil berteriak, "Kak Jerry, maafkan aku tidak bisa menyelamatkanmu. Tapi, aku bersumpah, aku akan kembali untuk membalaskan dendammu." Selagi beberapa master baru saja terlempar oleh pukulan Jerry, mereka berteriak dan akhirnya mundur dengan bijaksana. Jerry mencoba yang terbaik untuk melindungi mereka. Mereka tidak ingin mengecewakan Jerry seperti ini dan hanya bisa kembali lagi suatu hari nanti untuk membalaskan dendam Jerry. Brengsek, cepat hentikan mereka. Noah menghapus darah di sudut bibirnya. Dia berdiri, lalu berteriak dan memerintahkan para master lainnya untuk menghentikan Stanley dan yang lainnya. Tingkat kultivasinya sendiri tidak terlalu tinggi. Aura di tubuhnya terganggu oleh serangan Jerry barusan. Dengan napas yang kacau di dalam tubuhnya, dia buru-buru mengeluarkan sebuah pil dan menelannya. Bajingan ini memang luar biasa. Bahkan, setelah terluka seperti itu, dia masih bisa memberikan pukulan sekuat itu. Sebelum menggunakan putrinya untuk meramu pil abadi, memang pilihan yang baik untuk mengujinya terlebih dahulu. Mungkin, tanpa putrinya, pakai dia saja sudah berhasil memurnikan pil abadi. Hahaha. Seiring terdengarnya omongan Noah, lubang hitam yang menyedot Jerry juga telah tertutup. Segera setelah itu, terjadi getaran besar di tanah. Retakan perlahan muncul seolah-olah sedang terjadi gempa bumi. Saat semua orang bingung, tungku pil besar muncul dari tanah. Jerry jelas baru saja tersedot ke dalam tungku pil besar ini. Bersambung. Bab 2280 Tungku Ilahi 9 Naga. Tungku pil ini setinggi 3 lantai. Tampaknya terbuat dari perunggu, dengan beberapa titik di atasnya bersinar hijau, seolah-olah itu adalah barang antik yang baru saja digali. Di atas tungku pil, terdapat 9 ukiran naga yang melingkar di sekelilingnya dengan aura yang seolah menelan langit. Di bagian atas alat tersebut, terdapat 8 kepala naga yang memancarkan sikap seolah menguasai seluruh dunia. Ternyata adalah tungku pil kuno, tungku ilahi 9 naga. Dalam seumur hidup, bisa melihat langsung tungku ilahi 9 naga,
kalaupun mati, hidupku juga sangat berharga. Katanya, bahkan para kaisar di zaman kuno harus bersujud ketika melihat tungku ilahi 9 naga ini. Setelah semua orang melihat tungku pil raksasa, mereka langsung berseru lagi dan lagi. Bahkan, beberapa ahli pembuat ramuan obat yang lebih tua begitu bersemangat hingga menangis. Mereka langsung melangkah maju dan bersujud kepada tungku ilahi 9 naga yang orang-orang bicarakan. Bagaimanapun, beberapa ahli pembuat ramuan obat mungkin tidak dapat melihat tungku pil tingkat atas seumur hidup mereka. Pada saat ini, Jerry yang dipenjara di tungku ilahi 9 naga, jatuh ke dasar tungku pil dan perlahan-lahan terbangun. Jerry juga merasa bahwa tungku ilahi 9 naga itu luar biasa. Namun, berbeda dengan orang lain yang melihatnya sebagai sesuatu yang sangat suci, dalam pandangan Jerry, tungku pil itu justru memancarkan aura misterius dan aneh di setiap bagiannya. Bagian dalam tungku pil saat ini gelap gulita, tanpa cahaya yang terlihat. Di dalamnya, udara berputar liar seperti angin kencang, sesekali membentuk pusaran yang menarik aliran udara dari atas, seolah ingin menghisap semua udara dari langit 9 tingkat di atas. Aura dingin itu seperti belati tajam. Kalaupun Jerry menggunakan energi spiritual untuk melindungi tubuhnya, dia masih tidak dapat menghentikannya. Tubuh Jerry sudah memar dan lebam akibat pedang panjang itu. Kini, luka baru menambah luka lama. Darah merah menodai seluruh tubuh Jerry. Dia tiba-tiba berubah menjadi manusia berdarah. Jerry terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan isap yang kuat di dasar tungku pil ternyata dapat mempercepat proses pengeluaran darahnya. Segera, kaki Jerry berlumuran darah. Dia sangat lelah dan wajahnya pucat. Jerry diam-diam berpikir dalam hatinya. Tidak, aku tidak bisa tinggal di sana saja. Jerry merasakan rasa bahaya yang sangat kuat, bahkan hampir merasa mendekati akhir hayatnya. Namun, dia segera menenangkan dirinya, duduk bersila, dan dengan tenang mengoperasikan teknik Dewa Perang, perlahan-lahan memulihkan energi spiritualnya yang hampir habis. Waktu berlalu dengan cepat. Setelah sekitar 10 menit, energi spiritual di tubuh Jerry hampir pulih setengahnya. Hancurkan. Tiba-tiba, Jerry melompat dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk memukul tutup tungku pil di atas kepalanya. Bam! Seiring terdengarnya ledakan keras, tungku ilahi 9 naga mengeluarkan suara tumpul yang memekakkan telinga. Apa yang membuat Jerry merasa makin tidak berdaya adalah serangan telapak tangannya bahkan tidak membuat tutup tungku bergerak sedikit pun. Segera setelah itu, Jerry kembali meninju dengan cepat. Hanya dalam beberapa detik, Jerry segera melepaskan puluhan pukulan kuat. Hasilnya sama seperti sebelumnya, tidak mampu membuka sedikit pun. Saat ini, Jerry merasakan rasa putus asa yang mendalam di hatinya. Semua orang di luar tungku pil terkejut saat ini. Mereka menatap tungku ilahi 9 naga dengan mata terbelalak. Saat Jerry menyerang dengan keras ke dalam, bagian luar tungku ilahi 9 naga terguncang. Getaran yang jelas terdengar di bawah kaki. Noah juga tercengang, tetapi setelah dikejutkan oleh kekuatan Jerry, dia segera tertawa. Hei, tidak ada gunanya tidak peduli seberapa keras kamu berjuang. Begitu sesuatu memasuki tungku ilahi 9 naga, hanya ada satu kemungkinan untuk keluar, yaitu setelah diramu menjadi pil obat. Bersambung.